Selamat bertemu lagi dengan Ki Slamet. Ini adalah kemampuan dasar untuk operator APEM Ki Slamet. Pertama adalah bagaimana kita memilih sel. Nah, sel seperti ini adalah tiap kotaan ini namanya sel. Jadi kalau saya milih sel ini A2. Kalau di sini berarti C9. Ini perlu diketahui. Ini adalah nama sel. Di dalam sel bisa kita tuliskan sesuatu, bla 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 seperti ini. Kita enter. Nah, kalau kita enter, maka dia akan turun pilihan selnya. Tapi beda lagi dengan ini, pilih sel, kemudian tekan enter, maka dia akan turun. Tapi kalau kita tekan dengan Ctrl enter, maka dia akan tetap. Sebagai contoh, saya menuliskan lagi di bawah sini, bla 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 bla. Kemudian saya tekan Ctrl dan enter. Maka sel tersebut akan tetap terpilih. Itu bedanya. Dan kemudian bedanya kalau sel ini sebagai contoh ini saya wrap text, maka dia akan membuka seperti ini. Nah, supaya tidak menurun, maka wrap text-nya harus dimatikan. Nah, kalau sudah dimatikan, maka dia akan otomatis sebaris. Baik, untuk berikutnya lakukan klik 2 kali dan ulangi menggunakan tekan F2. Nah, ini bisa kita lakukan untuk memunculkan kursornya, yaitu dengan jalan untuk klik 2 kali, klik. Nah, maka di sini akan muncul kursor, klik di sini. Baru kita mau edit, tambahin lagi. Ya, tekan Ctrl Enter. Misalnya saya mau tekan F2. Perhatikan, begitu ditekan F2, maka di sini langsung kursornya ada di belakang. Ini perlu diperhatikan. Berarti kalau saya mau nambahi, saya spasi bla 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 bla, spasi bla 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 bla, tekan Ctrl Enter. Maka dia akan tetap memilih dan menjadi tambahan pajak. Kita pun juga bisa melakukan di sini, yaitu klik di sini kursor, kemudian tambahi bla 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 bla. Itu adalah salah satu cara bedanya tekan F2. Kemudian beda dengan cut, del, dan copy paste. Perlu diperhatikan, misalnya saya akan menghapus dari sel ini, delete, maka akan terhapus. Tapi kalau saya pastekan lagi, tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Ya karena tidak ada, kalau delete itu tidak bisa untuk mengembalikan lagi. Caranya bagaimana? Ya kita tekan undo clear. Nah, ini adalah membersihkan saja isi sel tanpa harus menghapus latar belakangnya, yaitu selnya itu sendiri. Yaitu sel itu adalah C10. Ini itu namanya selnya. Nah, beda dengan cut. Kalau cut ini, saya ulangi. Ya, ini Ctrl V. Ini misalnya saya cut, ya, Ctrl X, maka dia akan berbeda. Dia akan terpilih. Ini maksudnya apa? Dia akan berpindah tempatnya asalkan dikasihkan tempat lagi. Nah, Ctrl V. Nah, maka di situ paste, maka dia akan berpindah. Tapi ingat bahwa sel yang ini sel yang baru. Ya, walaupun tetap C9. Tapi ini kalau rumusan ini nanti akan hilang. Oke, Ctrl Z. 1 10, ya, di sini ada 5. Kemudian di sini adalah totalnya. Ya. Totalnya zoom sebagai contoh demikian. 10 bintang 5. Kurung tutup, Ctrl Enter. Nah, tetapi kalau ini saya cut, kemudian saya letakkan sini. Ini kalau hanya referensi seperti ini masih tidak masalah. Ini buktinya masih tidak masalah. Nah, tapi akan bermasalah bila mana nanti kalau sudah rumusan banyak, dia akan hilang referensinya karena gara-gara di-cut. Nah, itu tolong untuk dipahami. Karena kalau hanya sederhana ini mungkin tidak masalah kalau cut. Tapi kalau sudah yang seperti yang di rumusan di APEM Ki Slamet, itu lebih baik jangan. Ya, saya sarankan untuk tidak melakukan ini.
walaupun ini bisa karena apa, rumusnya sangat sederhana. Tapi kalau rumusnya panjang maka akan ruwet, referensinya akan ruwet. Lebih baik kita tidak perlu membuat komputer lebih ruwet. Baik, itu adalah contoh. Kemudian copy paste ya. Jadi kalau ini di copy, Ctrl C, maka bisa paste di sini. Oke. Nah, bisa. Jadi itu adalah salah satu copy paste. Kemudian pindah jendela. Nah, dengan Ctrl Tab dan membedakan tekanan beberapa kali. Perhatikan, ini ada beberapa aplikasi yang sedang berjalan. Ya. Kemudian saya tekan. Nah, ini adalah akan membuka Microsoft Word yang terakhir. Tetapi kalau saya akan membuka PDF sebagai contoh ini, maka dia akan membuat PDF. Ya. Kalau ini tekan kembali ke Word lagi. Nah, kalau saya ingin ke Excel lagi, yaitu saya tekan ini. Ini adalah tekan beberapa kali kemampuan untuk di Ctrl Tab dan membedakan yang ditekan beberapa kali. Kemudian cara memilih ngeblok. Sebagai contoh, ini adalah isi sebuah sel atau kolom. Baik, kita ingin memindahkan. Kalau kita ingin tab, ini akan berpindah. Saya tekan tab beberapa kali, ini akan berpindah dari sel ke sel secara mendatar. Terus bagaimana dengan perlakuan yang ada di Microsoft Word? Baik, kita coba Alt Tab, yaitu pindah ke Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh. Jadi, ini adalah contoh sesuatu. Nah, ini misalnya saya ketikkan. Jadi, ini saya copy, Ctrl C, ya, kemudian Alt Tab, pindah ke sini. Terus apa bedanya dengan saya menekan ini, klik kanan, saya pilih ini, Match Destination Formatting, menyesuaikan dengan tujuan formatting. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap paragraf ini 1, 2, 3, 4 ini menempati semua paragraf. Hanya perlu tahu bahwa satu paragraf ini antara satu dan ini itu menjadi satu sel, ya. Ini menjadi satu sel, ya. Tentu berbeda dengan yang kita lakukan klik kanan, paste spesial, pilih teks, ya. Nah, kalau pilih teks, maka satunya ini akan berdiri sendiri di G, terus ini akan berdiri sendiri di H. Jadi antara satu dan tulisan itu berbeda-beda. Karena apa? Nah, walaupun kita tahu bahwa kita menuliskan di sini pun 5-nya adalah otomatis. Ya, sebagai contoh begini. Nah, itu adalah contoh. Kemudian bagaimana bedanya dengan saya melakukan tekan F2. Saya tekan F2 dulu, terus saya Ctrl V. Nah, begitu saya tekan Ctrl Enter, maka dia akan menggeser ke bawah seperti ini. Jangan khawatir kalau seperti ini kacau, padahal enggak. Kita cukup mematikan wrap tag-nya. Nah, kalau ini, lupa ini kok tulisannya mendatar semua, ya karena untuk menghemat tempat saja. Kalau nanti memanjang ke sini, kacau. Ya, baik. Padahal kalau kita tekan F2, dia akan mengisikan bahwa 1 sampai 4 ini berisikan di dalam satu sel. Ya. Nah, itu tadi kalau di Ctrl Enter seperti ini. Ya. Jadi Bapak sudah tahu antara paste format matching, kemudian teksnya, kemudian ini ada 3 berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita mengcopy sesuatu yang ada dari ini, mengcopy paragraf sel, kemudian di Alt Enter. Nah, ini sama dengan sebagai contoh, ini saya tekan F2, kemudian saya tambahi 5 titik bla 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 bla. Terus tekan Fn Alt Enter, maka saya tambah 6 titik bla 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 bla. Nah, kemudian kalau ini saya tekan Shift panah atas, saya blok,
Ctrl C, Ctrl Enter. Nah ini supaya nggak nah, ini biar panjang nggak masalah. Padahal isinya nanti dalam menurun kalau di formatnya. Nah sekarang kita lihat di Microsoft Word. Seandainya ini saya lakukan di sini, dari saya ngopi tadi, apa yang terjadi? Oh di sini tambahannya. Ini dari satu sel bisa menjadi beberapa paragraf. Oke, itu sama. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan ini kepada silabus. Sebagai contoh, saya mempunyai silabus. Nah, silabus ini tinggal dikopas-kopaskan. Misalnya ini K4. Nah, K4 ini bisa dikopaskan, Ctrl C. Dimana kita letakkan di Excel. Sebagai contoh, ini adalah K4. K4. Nah, setelah itu saya tekan F2. Kemudian Ctrl V. Setelah itu Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter ini akan turun semua. Nah, kemudian saya matikan wrap text-nya. Begitu saya matikan wrap text-nya, maka dia akan menyatu. Nah, seandainya saya ingin menampilkan dalam sebuah beberapa sel menurun, maka dari itu saya harus tekan merger, ya, wrap text, kemudian saya pilih di atas. Nah, ini kemudian saya geser ke bawah, maka dia akan menampakkan di sini isi dari K4 sebagai contoh seperti itu. Ya, ini adalah K4. Nah, ini saya letakkan di atas. Nah, ini adalah contoh bahwa bagaimana kita mengisikan sesuatu yang banyak menjadi dalam beberapa sel. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita mempraktekkan, yaitu memindah sini silabus, ya. Kemudian ya ini. Sebagai contoh saya memikir, saya klik di sini. Kemudian saya pindah ke silabus, ya. Nah, silabus ini. Sebagai contoh, ya, saya ingin hapus ini. Hapus. Nah, sebagai contoh ini hapus. Ya. Nah, setelah itu, karena ini sudah rumusan, maka tidak perlu diganti. Tinggal arahkan ke sini. Ya. Setelah diarahkan ke sini, maka kita copy dari Microsoft Word. Ini adalah 3.1, ini 3.11, ini IPK-nya. Cukup kita tekan tab, maka dari kolom samping kiri akan berpindah samping kanan dan menyeleksi semua teks yang ada. Tinggal Ctrl C. Setelah itu Alt Tab lagi. Nah, di sini kalau kita langsung lakukan Ctrl V, maka akan kacau. Ya, saya Ctrl Z. Nah, jangan Ctrl V, melainkan kita harus langkah satu lagi, yaitu kita tekan klik 2 kali atau F2. Baru kita Ctrl V. Maka dari itu, ini sudah masuk dalam satu sel. Ingat, tekan F2 dulu, baru Ctrl V. Nah, begitu pula saya tekan Tab, dia akan berpindah ke kanan. Nah, kemudian Alt Tab, dia akan berpindah ke Microsoft Word. Kemudian saya tekan Tab. Nah, di sini akan ngeblok materi pokok pada kolom berikutnya. Saya Ctrl C, kemudian Alt Tab, kemudian tekan F2. Jangan lupa itu, tekan F2, baru Ctrl V. Terus lakukan Tab lagi. Nah, kalau ini 6 jam, ya, Tab lagi, Ctrl C, Alt Tab, ini hapus sebagai contoh. Yang lama, Ctrl V, nah, kemudian Tab lagi. Nah, kemudian kita tekan Tab, kita Ctrl C, Alt Tab. Sebagai contoh ini saya yang lama saya hapus, kemudian tekan Ctrl V, ya. Tab lagi, ini yang lama saya hapus. Kemudian saya tekan Tab, Ctrl C, Alt Tab. Ini pemilihan, kemudian tekan F2, Ctrl V, Ctrl Enter. Nah, Bapak Ibu, begitu mudahnya untuk copy paste. Nah, untuk selanjutnya ini biarkan antara 31 dan 41 semuanya nanti. Kalau semuanya sudah terisi,
tinggal nanti ini di copy semua ya, yang ada 41 semua ke bawah sampai KD terakhir. Nah, ini di copy, baru nanti Ctrl C, kemudian dipastekan di bawah ini ya, di bawah ini di 4.1. Nah, ini 4.1, tinggal Ctrl V. Nah, setelah itu tinggal dihilangkan ini 41, ini tinggalkan 41. Kemudian kalau yang 3, 4-nya yang harus dihilangi. Itu saja saya kira. Nah, semoga kesempatan kali ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengedit data master dan silabus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Ki Slamet.